Dari segi potensial, Simone Inzaghi sangat amat potensial menurut gua. Tinggal apakah ini waktu yang tepat bagi Inzaghi untuk segera naik kelas, karena Gasperi ini pernah ngelatih Inter ancur-ancuran, sekarang di Atalanta bagusnya bukan main. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Bisa disebut dipecat tepat 3 hari setelah perayaan Scudetto. Dulu 30 menit setelah juara Liga Champion, kita juga ditinggal Mourinho. Ada kutukan apa ini Inter? Video sebelumnya gue ngebahas beberapa kemungkinan pelatih, salah satunya ada Allegri. Tetapi ternyata Allegri lebih memilih 9 juta gaji di Juve dibandingkan Inter yang nawar 10 juta. Itu yang membuat gue bingung. Padahal di Inter, Allegri itu dia punya peluang untuk sorry teman-teman, gue juga agak nggak ngerti ini gimana caranya. Dia punya peluang untuk juara bersama 3 klub, Milan, Juve, dan Inter. Sementara ini di Juve kan berarti ya hanya pengulangan. Gaji ditawar lebih tinggi juga, tetapi lebih milih Juve. Gue nggak ngerti nih, ada apa nih? Ada udang di balik batu apa sampai dia menolak Inter? Dan akhirnya kita kedapatan Simone Inzaghi. Apakah Simone Inzaghi jelek? Sejujurnya gue bilang sangat tidak. Pengalaman melatihnya baru di Lazio. 2016 dia jadi pengganti Pioli. Kemudian pelatih sementara waktu. Sampai akhirnya ganti musim, Bielsa ternyata di pekan pertama mundur. Akhirnya Simone Inzaghi ngelatih dan 2016 dia itu full dan peringkat 5 dan kalah di final Copa ya kalau nggak salah di musim 2016-2017. Tetapi di musim berikutnya dia langsung menang Super Copa karena dia kalah di Coppa Italia. Dia gimana? Sebentar daripada gue salah informasi anjir. Dia finalis Copa di 2016-2017. Di musim pertamanya ngelatih Lazio dan dia nggak punya pengalaman melatih apa-apa. Dia peringkat 5 dan finalis Copa. Tetapi karena dia kalahnya dari Juventus, otomatis dia Super Copa. Main Super Copa lawan Juventus dan dia menang Super Copa lawan Juventus. Kemudian di musim berikutnya dia peringkat 5 lagi di musim 2018-2019, 2018-19 yang mana saat itu Vecino yang ngegolin Inter. Tetapi dia juara Coppa Italia lawan Atalanta. Terus abis Coppa Italia dia juara, otomatis dia Super Coppa lagi lawan Juve dan menang. Artinya selama kepelatihan Inzaghi, Simone Inzaghi loh ya, bukan Filippo Inzaghi. Jangan sampai aja nih ada berita taunya kita ketuker Inzaghi malah dapat Filippo, astaga. Masa Inzaghi ini baru pertama kali ngelatih dan langsung dapat 2 Super Coppa, 1 Coppa, 1 kali finalis Coppa dan stabil di peringkat 7 besar. Dengan Lazio yang dananya terbatas, mengandalkan penciuman tajam scoutnya dan hasilnya bagus. Formasinya 3-5-2 juga. Dia membuat Immobile sangat amat tajam. Luis Alberto jadi playmaker terbaik, gelandang serang terbaik di Serie A. Duetnya sama Sergei Milinkovic-Savic sangat amat ditakuti. Jadi menurut gue Simone Inzaghi ini salah satu pelatih, bahkan ada yang bilang juga sudah 5 besar pelatih muda terbaik. Pelatih di bawah usia 40 tahun. Kalau sebagai perbandingan ya teman-teman, Allegri sebelum ngelatih Milan, juara bersama Milan, dia cuma di Cagliari dan hasilnya di Cagliari dia belum pernah juara, tapi di Milan akhirnya dia bisa juara. Juventus lagi. Conte sebelum ngelatih Juve dia ngelatih Siena, Bari, Atalanta. Jelek semua. Ya Bari sempat promosi, tapi di Serie A di Atalanta dia di peringkat 19. Jadi ini soal kesempatan aja. Ternyata ketika dikasih kesempatan melatih klub besar, Conte malah juara. Diego Simeone di Atletico Madrid sebelumnya ngelatih siapa sih? Catania, Racing, River Plate. River Plate bagus tapi kan bukan Eropa, tapi nyatanya sekarang jadi pelatih termahal. Jadi ini soal kesempatan. Dari segi potensial, Simone Inzaghi sangat amat potensial menurut gua. Tinggal apakah ini waktu yang tepat bagi Inzaghi untuk segera naik
naik kelas karena Gasperini pernah ngelatih Inter ancur-ancuran. Sekarang di Atalanta bagusnya bukan main. Ini dia. Kalau soal Conte, gue sejujurnya sama sekali nggak sedih. Bahkan gue cenderung sebel. Gue termasuk kubu yang Conte out. Terlepas dia Scudetto menurut gue ini lawan-lawannya Inter lagi jelek-jeleknya lagi, ada cuma Pirlo, cuma Pioli, cuma Gasperini, no Allegri, no Sarri. Bahkan Conte sama Sarri Juventus saja kalah, coba lo bayangin. Sama Pirlo kita Scudetto memang, tapi pertandingan kita kalah di Serie A sekali dan di Coppa Italia seri, tapi kita kan gagal, kita nggak lolos. Jadi Conte hebat tapi nggak fenomenal menurut gua. Gue udah cerita juga di video sebelumnya, si Conte juara di Serie A, juara di Liga Inggris, dan ngelatih bagus di timnas Italia. Toh Roberto Mancini juga. Terus Conte juara di 2 Scudetto di 2 klub Serie A, Allegri juga. Jadi menurut gua nggak ada yang perlu ditangisi dari Conte. Conte ini nggak masuk akal. Kalau dia, ini di kolom komen di video gue sebelumnya banyak yang bilang ini tuh bukan salah Conte, salah Suning, bla 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 bla. Ini fenomena krisis keuangan ini nggak cuma di Inter. Madrid itu musim lalu nggak beli pemain. Dan itu Madrid, kita tuh Inter ini Scudetto, tapi hak siar duitnya masih kalah sama tim papan bawah Liga Inggris. Terus mau berharap apa? Conte ini susah, nggak mau diajak susah, anjir, belagu banget. Terus dia mau pindah ke Madrid, ya udahlah, tawaran lebih tinggi, tapi secara attitude Conte menyebalkan banget. Dia sendiri yang bilang pengen diperlakukan seperti Klopp. Jangka panjang, jangan langsung dijudge, tapi kayak begini ujung-ujungnya kabur. Aduh, payah banget. Inter butuh duit 80 juta euro atau 100 juta euro ya, margin. Keuntungan loh ya, berarti jual tanpa beli pemain. Nah ini nih, siapa nih? Lautaro Martinez kah? Hakimi kah? Terus kita mau beli pengganti Lautaro Martinez pakai apa? Beli pengganti Hakimi pakai apa? Sementara kita masih butuh beli kiper dan bek kiri. Dengan 352 kita butuh bek kiri, kita nggak mungkin Perisic. Jual Lautaro Martinez mungkin kita bisa beli backupnya Immobile dengan harga relatif murah dengan kedekatan Simone Inzaghi. Kalau Hakimi mungkin bisa Lazzari juga di Lazio. Gimana? Bebas, yang jelas Simone Inzaghi punya potensi. Tinggal masalah kita nggak tahu nih dia saat yang tepat nggak untuk naik kelas. Kalau teman-teman gimana? Suka nggak Simone Inzaghi? Atau ada pelatih lain? Kayaknya nggak mungkin ya. Conceição di Porto, ya belum saatnya ke Liga Italia. Mungkin dia akan ngelatih Lazio. Hernan Crespo juga mungkin ngelatih Lazio dulu baru nanti ke Inter. Dengan begini kita juga punya peluang dapat Luis Alberto atau Sergei Milinkovic-Savic. Simone Inzaghi sih full of potensial aja nih. Cuma masalahnya pemain-pemain respect nggak nih ke Simone Inzaghi. Jangan sampai kayak eranya Mourinho nih, Martinez benci banget, Materazzi benci banget sama Benitez gitu ya. Oke deh, sampai di sini dulu. Apakah ada yang gue ketinggalan mau gue bahas? Simone Inzaghi belum official loh ya teman-teman. Tapi paling hangat emang Simone Inzaghi. Kita punya waktu 3 bulan untuk ngelihat Inter nih. Nanti kita Super Coppa juga lawan Juventus. Oke deh, sampai di sini dulu cerewetin Serie A. Gue tunggu komentar teman-teman. Kita harus tetap optimis, tetap 352. Semoga Bastoni, De Vrij, Skriniar, Brozovic, Barella, Lautaro, Lukaku nggak ada yang jual, tapi katanya Conte pergi karena salah satu di antara mereka ada yang dijual. Ya sudahlah. Semoga Inzaghi bisa menunjukkan yang terbaik. Sampai di sini dulu cerewetin Inter. Bye bye. Thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.